Ketidakadilan hukum serasa mencekiku. Hukum bagaikan angin lewat yang bisa ditiup dari arah manapun. Hukum tanpa rasa keadilan. Itu Vika sama Nisa kan? Iya, Ngapain ya? samperin yuk. Ayo. Kalian ngapain? Ini loh, berita yang baru keluar hari ini tentang nenek-nenek yang curi kayu. Ih, kayaknya beritanya seru banget ya. Ayo coba lihat. Berita hari ini yaitu tentang kasus hukum dan HAM yang dimana banyak para anak muda yang memperbincangkan tentang sidang pencurian ini. Nah, pada kasus ini yaitu sidang pencurian 7 batang kayu dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur. Yang diwarnai tangis histeris pada kasus kali ini. Nah, Asyani, nenek itu bernama Nenek Asyani alias Bu Muwaris, menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Berikut liputannya. Sambil meronta-ronta, Nenek Asyani warga desa Jati Banteng Situbondo ini meminta majelis hukum agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Nah, jadi gitu kasusnya. Iya loh, menurut kalian dari pandangan hukum kasus ini seperti apa? Kalau dari pasal 84 ayat 1 nomor 13 tahun 2013 itu orang yang dengan sengaja membawa alat yang lazim untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin dari yang berwenang itu paling lambat tahun. Kalau untuk dendanya berapa? Dendanya itu 500 juta. Wah, tapi kan dari proses persidangan itu nggak dijelasin gimana Ibu Arsi itu mencuri kayu jati tersebut dari yang dituduhkan seperti jaksaan dan kepolisian. Iya loh, soalnya Ibu Asyani untuk berjalan aja susah. Bagaimana menebang pohon jati sebesar 105 dan 115 cm. Asari, jangan HP sambil jalan dong, bahaya tahu nabrak loh. Oh iya. Sini, gabung. Asari, lagi nonton apa sih? Pokoknya serius banget. Ini loh, aku lagi nonton kasus video Nenek Asyani yang viral 2015 tahun lalu sih. Tapi menurutku ini gak adil banget, sama kasian banget si nenek. Kalian tahu gak kasus itu? Oh, tahu sih. Si nenek yang ngambil kayu kan? Iya, memang betul nggak adil itu. Nggak adilnya emang kenapa? Jadi gini loh, kan neneknya tuh udah tua, umurnya tuh ya 63 tahun lah gitu kan. Nah, tapi itu hukumannya 1 tahun penjara, denda 500 juta sama masa percobaan 15 bulan. Tapi menurutku emang gak adil sih. Terus kalau dari segi pandang HAM, menurut kalian kayak gimana? Kalau menurutku ini terlalu berlebihan, sama kalau aku baca-baca itu pasal-pasalnya ada yang diabaikan juga, terus ada pasal yang diberikan juga. Ya sih, kalau menurutku hukum tuh untuk nenek Asia tuh dia cuman pakai asas kepantasan sama restoratif justice saja, cuman melalui jalur mediasi, nggak perlu kayak dibesar-besarkan kayak korupsi gitu. Kalau menurutku sih kan itu kan ada pasalnya masing-masing ya. Jadi kayak misalnya yang aku tahu nih, itu kan pasal 28D sama 28G. Kalau untuk 28D itu kan yang perlindungan hukum yang adil. Nah, kalau untuk misalnya 28G itu kan dia perlindungan diri. Jadi itu sih sebenarnya ada pasal-pasalnya sendiri ya, tapi ya emang kayaknya diabaikan sih. Oh gitu. Bentar. Selain kasus itu tuh ada loh kasus lain yang merugikan negara gitu, kayak korupsi. Itu kenapa ya kok nggak ditelaah lebih lanjut? Padahal itu kan merugikan negara banget. Ya benar sih. Kalau menurutku nih ya, hukum di negara kita tuh masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, ya nggak sih? Hukum kini berwatak minimalis, artinya aparatur polisi, jaksa, dan hakim merasa telah menjalankan hukum bila peraturan-peraturan sudah diterapkan sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Seharusnya hukum dijalankan dalam watak idealis dan progresif, tidak sekedar menerapkan teks-teks peraturan begitu saja. Hukum bukan semata-mata teknologi, tapi sarana untuk mengekspresiasikan nilai dan moral, untuk mewujudkan hukum yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan publik. Maka saatnya kini menetapkan sistem hukum untuk kian sensitif dalam mewujudkan rasa keadilan dan berpihak pada nilai moral. Mari tegakkan hukum dengan rasa keadilan.